Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Rifani dengan NIM 31211047, kelas TI 21A3, akan mempresentasikan dan menjelaskan proyek manajemen proyek aplikasi pemantau udara. Dan ini penjelasannya berstruktur, ada sampai 9 poin. Dan selanjutnya yaitu 10 pengetahuan berbasis PMBOK. Setiap project manajemen itu ada aturannya atau ada landasannya atau ada standarisasinya, yang dimana kita harus mengikuti PMBOK ini. Jangan sampai kita membuat atau memimpin suatu project tidak melandaskan dari PMBOK ini, dan kita harus menyesuaikan PMBOK ini dengan project kita. Dan project saya yaitu aplikasi pemantau udara dengan setup IoT. Dan PMBOK ini sudah termasuk dalam standarisasi internasional. Lalu bagian selanjutnya yaitu penjelasan proyek aplikasi pemantau udara, yang dimana aplikasi proyek ini berfungsi sebagai pendeteksi kebocoran gas atau udara yang tidak diinginkan oleh instansi tersebut, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kebocoran gas atau udara yang tidak sesuai dengan standarisasi atau ketentuan perusahaan, atau bisa juga dipasang di rumah sensor tersebut atau aplikasi tersebut untuk mendeteksi kebocoran gas atau sebagainya. Lalu bagian selanjutnya yaitu proses manajemen project atau inisiasi, dalam kurung inisiasi sampai closing, dan disepakati atau oleh sampai klien, yaitu inisiasi terlebih dahulu. Inisiasinya seperti apa, atau apakah membutuhkan perekrutan karyawan atau kru, atau penjelasan tentang survei atau sebagainya. Lalu ada bagian planning, dan planning ini termasuk dari hal yang sangat penting, karena jalannya project, tujuan project itu akan dilandaskan dari planning ini. Jadi planning ini harus sesuai sampai akhir, dan dimana tujuan project itu akan melihat di planning, apakah planning tujuan itu sesuai dengan apa yang diselesaikan di akhir. Lalu ada eksekusi, dan di eksekusi ini termasuk mulainya berjalannya project dari desain, pengkodingan atau pemrograman back end atau front endnya dijelaskan atau dibagi-bagi orang-orangnya yang menjalankan itu siapa aja, dan berapa waktu yang diperlukan itu harus jelas dan terukur. Lalu ada monitoring dan controlling, yang dimana monitoring dan controlling ini penting juga, yang dimana aktivitas eksekusi itu harus dimonitoring dan dikontrol. Apabila tidak dimonitor atau dikontrol, akan terjadi hal-hal yang bisa tidak sesuai dengan planning tersebut yang di awal. Karena planning ini penting, karena sudah kesepakatan jadi klien. Kalau tidak melakukan monitoring atau planning, bisa jadi project itu tidak sesuai atau tidak selesai tepat waktu, karena ya ini pemantauan, harus dipantau terus jalannya project. Lalu closing
Closing ini penutupan dari proyeknya, jalannya, apakah tujuannya, ya ini bagian yang penting itu planning. Dipantau lagi di closing ini apakah closing ini sesuai atau tujuan yang dicapai, hasil yang dicapai proyek ini sesuai atau tidak dengan planning yang disepakati dengan klien. Lalu bagian penetapan persetujuan project atau business case. Nah, di business case ini banyak sekali poin-poin yang penting karena mencakup ke planning tadi, perjanjian dengan klien, bagaimana proyek ini selesai, bagaimana proyek ini dimulai, berapa budget yang diperlukan atau orang yang dibutuhkan dalam proyek ini, itu dijelaskan. Dan di aplikasi Pemantau Utara, bisnis case-nya ini ada bisnis objektif. Nah, bisnis objektif di sini yaitu aplikasi memiliki 3 fitur utama, yang dimana ada pemantauan udara secara real time, notifikasi, dan desain yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh si ini klien tersebut. Lalu ada preliminary project requirement, dan yang dimana requirement ini yang tadi fitur utama itu yang sudah disepakati oleh klien. Fiturnya itu harus sesuai dengan perjanjian awal, karena kalau sampai ditambahkan atau dikurangi itu akan tidak sesuai, tidak bisa. Jadi karena udah disepakati di awal, misalkan fitur utamanya seperti ini, ya udah gitu sampai akhir begitu. Kalau emang ada mau ditambahin atau dikurangin itu harus buat planning atau project baru lagi. Itu emang sudah aturannya. Dan untuk aplikasi pemantau udara itu ada yang tadi notifikasi, real time, dan desain yang sesuai dengan klien. Lalu bagian selanjutnya yaitu hasil KLOC, ROI, NPV, dan payback period. Nah, yang dimana kita sudah menetapkan KLOC project aplikasi pemantau udara yaitu 500 line, 500 LOC, yang dimana 500 LOC ini sudah dilihat dari jumlah code yang digunakan di bahasa pemrograman atau pembuatan program aplikasi ini. Jadi KLOC ini disesuaikan atau dengan LOC gitu, ada rumusnya 500 dengan 1000 ya, dan sama dengan 0,5. Dan KLOC ini akan dipakai di Kokomo untuk estimasi biaya orang dan waktu, itu bisa dihitung melalui KLOC ini, menjadi kunci rumus dari Kokomo nanti. Dan selanjutnya penetapan ROI, NPV, dan payback period. Dan yang pertama NPV, dan diketahui financial analysis ya, sudah dilihat budgetnya yaitu 168 juta di perusahaan klien, dan itu diprediksikan bahwasannya di tahun pertama terjadi keuntungan 50 juta, dan di tahun kedua itu meningkat lagi sampai di tahun ke-5. Dan itu juga sudah ada rumusnya, NPV itu sampai 268 juta. Jadi mengalami keuntungan dari modal itu 168 juta, dan NPV-nya sudah diestimasikan atau diprediksi itu ada 268 juta. Jadi balik modal lalu mengalami keuntungan yang lumayan besar. Lalu ada ROI, payback period, yang dimana payback period ini sama, jadi modal awal ya, pengeluaran awal 168 dikurang lalu dibagikan
selama 3 tahun. Jadi dihitung balik modalnya itu berapa, waktu berapa, dan ternyata dari perhitungan ini balik modalnya itu dalam waktu 3 tahun, jadi lumayan lama. Lalu ada return of investment atau ROI. ROI di sini dihitung dari ya tadi NPV-nya, lalu dikurang dengan modal awal, dibagikan dengan modal awal dikali dengan 100, dan jadi hasil itu terjadi 70%. Dan 70% ini termasuk angka yang besar, yang mengalami keuntungan besar lah, lumayan. Dan ada juga beberapa project yang luar biasa, yaitu ROI-nya sampai 100%, dan di project aplikasi mantau udara ini hanya 70%, namun sudah melebihi 50%, jadi mengalami keuntungan lah. Lalu bagian selanjutnya, Kokoma model 1 organic mode. Nah, di ini perhitungan yang tadi kan kita sudah menetapkan LOC-nya 500 dan KLOC-nya 1000. Nah, di sini digunakan angka ini. KLOC 1000 ini menggunakan rumus, yang dimana rumus ini akan berhubungan ya dengan biaya estimasi atau modeling orang, butuh diestimasikan berapa orang yang dibutuhkan, atau waktu juga di sini dijelaskan dengan ya di tampilan ini bisa dilihat bahwasannya biayanya bisa sampai 23 juta ya. Berarti bisa disesuaikan lagi nanti NPV, ROI, dan payback periodnya ini. Jadi diestimasikan dari codingan yang ada itu harganya ya segitu, 23 juta lah, bisa disesuaikan. Baik, saya lanjutkan, yaitu bagian penetapan tim proyek berupa project charter beserta job desk-nya. Nah, yang pertama ini di project charter pasti objektif. Jadi project itu apa? Ya, project objektifnya apa? Nah, di sini kita dijelaskan project objektifnya itu apa. Dan karena saya projectnya aplikasi mantau udara, di sini jelaskan project objektifnya itu tujuan dari project aplikasi mantau udara, yaitu untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang membuat kenyamanan dalam beraktivitas. Misalkan kalau di perusahaan dalam produksi stamping atau semacamnya. Nah, ini membutuhkan ruangan yang steril agar material yang diproses stamping ini tidak terkontaminasi gas-gas yang tidak diperlukan atau berbahaya. Dan ini juga berfungsi ke operatornya, di mana operatornya ini tidak terganggu dan akan nyaman bila udara atau gas itu aman. Nah, jadi aplikasi ini objektifnya itu ya untuk menyesuaikan lah, mensterilkan ruangan atau menjadi keamanan lah kalau di rumah. Kalau di perumahan, di rumah kan ada gas, nah itu bisa disesuaikan, dipasang sensornya. Nah, itu bisa mencegah lah kebocoran gas karena berbahaya itu. Lalu ada main project success kriteria, yang dimana sukses kriteria project aplikasi pemantau udara itu berhubungan dengan yang tadi ROI, NPV, dan payback period. Itu harus dalam angka lebih dari 50%. Jadi perusahaan atau klien itu mengalami keuntungan dari modal awal itu 180 juta. Jadi sesuaikan penghasilannya itu
harus besar, mengalami keuntungan besar lah. Jadi main project suksesnya itu, keuntungan besar itu harus mendapatkan payback yang besar. Lalu ada approach. Nah, ini approach ini berhubungan dengan requirement atau fitur utama. Nah, fitur utama yang sudah dijanjikan tadi ada tiga, ada notifikasi, desain yang sesuai, lalu ada real time. Kan kalau keamanan itu harus real time, dan notifikasinya juga harus cepat juga sama real time-nya. Dan desainnya ini harus responsif lah di website atau di mobile, itu bisa disesuaikan. Tapi untuk project saya, project aplikasi pemantau udara ini mungkin ke arah website. Website ini bisa diakses juga di mobile. Lalu ke bagian job desk ya, orang-orang yang akan bersangkut paut dengan project ini, yaitu ada CEO-nya, Firefly dari Pure Air ya. Dan ini CEO-nya ini mengkonfirmasi dengan kami project manager ingin membuat aplikasi ini di perusahaan ya, di bagian yang tadi stamping itu, karena terjadi masalah di perusahaan Firefly ini. Di bagian stamping sering mengalami kebocoran gas, dan gasnya ini sulit dideteksi kebocorannya. Dan dengan aplikasi ini bisa mendeteksi lah di mana titik kebocorannya, yang akan memudahkan maintenance nanti. Dan project manajernya ada Sidik Rifani, lalu ada programmernya yaitu Sally, lalu ada Reisa sebagai support IT. Dan dimana orang-orang yang bersangkut paut ini hanya 3 orang, tidak terlalu banyak, jadi tidak mengeluarkan uang yang berlebihan sesuai dengan project ini. Lalu ke bagian selanjutnya, yaitu penetapan scope project. Nah, jadi scope ini penting juga, yang memiliki beberapa poin-poin ya di project, yaitu project summary and justification, yang dimana project summary and justification ini suatu kesepakatan lah dengan CEO, penjelasannya gimana, strateginya gimana, yang ingin difokuskan dari project ini apa ya. Ini kan karena pemantau udara ya sudah disepakati, yaitu di bagian stamping ingin menanggulangi lah masalah di stamping ini. Lalu ada characteristic and requirement, ini sama, menjelaskan fitur utama tadi ada 3. Lalu ada summary of project deliverables, ini perkembangannya lah, deliverable-nya apa. Jadi tadi kan ada fiturnya 3, nah itu berkembang atau berhubungannya dengan apa, deliverable-nya apa dari project ini. Nah, ini kan jadi notifikasi real time, dan itu bisa dikembangkan mungkin dari sensitivitas sensornya, yang dimana akan berfungsi responsif sekali gitu. Kalau ada kebocoran, respon dari aplikasi ini sangat cepat. Lalu ada product related deliverables, ya itu sama, kira-kira apa yang jadi relasi atau relatednya apa dari fitur-fitur tadi, bisa dikembangkan di project selanjutnya mungkin dengan CEO. Lalu selanjutnya ada penetapan struktur WBS atau Web Breakdown Structure, yang dimana di project aplikasi pemantau udara itu ada 4 poin penting, yaitu inisiasi, terus planning, executing, monitoring and controlling, lalu closing. Dan di setiap 4 poin penting ini
maaf, 5 poin penting ini itu dibagi jadi beberapa poin, yang poin-poin ini akan fokuskan di bagian tersebut. Misalkan inisiasi, ada identify stakeholder, ya kan, yang tadi stakeholdernya sudah jelas, jadi CEO Firefly. Lalu dibagi lagi kick off rapatnya gimana gitu kan, dijelaskan. Lalu di planning, ada planning apa itu yang dijelaskan, persiapan apa, programmernya atau perekrutan, yang dimana aplikasi di ini hanya 3 orang tadi ya, ada programmer, lalu ada IT support. Jadi ada pembagiannya juga, pembuatan fitur. Lalu di ini bagian monitoring and controlling, di mana monitoring di sini yaitu mencakup monitoring, executing dan planning tadi, atau lebih cocoknya ya monitoring di sini ya untuk mengawasi executing ini, executingnya bagaimana, lalu apakah berjalan dengan rencana, dengan planning tadi. Lalu ada closing, closing ini kita laporan lah ke CEO, ini sudah selesai itu projectnya, dan dipantau projectnya ini sudah mencakup menyelesaikan planning yang sudah belum. Kalau emang belum puas dari klien, bisa membuat project lanjutan. Selanjutnya itu penetapan Gantt chart sesuai WBS. Itu jadi WBS yang tadi itu, poin-poin yang tadi itu kita sajikan dengan Gantt chart. Dijelaskan jadi mulai jadi tanggal berapa sampai selesai, sampai closing itu tanggal berapa, membutuhkan berapa hari. Dari ini WBS ini bisa sampai sebulan atau 3 bulan lah dari project ini. Jadi mulai inisiasi, planning, lalu executing sampai monitor, closing, itu habis sekitar 3 bulan lebih, yang dimana project ini ya normal lah, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat menyeleksi lah, memerhatikan detail-detail project. Jangan sampai ada sumber daya yang terbuang, atau jangan sampai ada waktu yang terbuang. Dan dimana ini di sini sudah direncanakan, jadi project manager sudah memprediksi atau mengestimasi lah dari hari pertama sampai hari terakhir itu jalannya sesuai dengan planning, dengan persiapan, dengan klien sudah disiapkan. Lalu di bagian selanjutnya ada analisa waktu dengan PERT, Program Evaluation and Review Technique. Nah, di mana PERT ini metode analisa yang mempercepat lah, dimana mengestimasi jalan tercepatnya sampai closing tadi kan ada 5, dan itu 5 poin itu sampai closing itu bagaimana, apakah di bagian planning itu bisa 2 sekaligus atau ditekankan lagi, itu bisa disesuaikan juga dengan jalannya. Misalkan kalau ada yang tertinggal ya harus ada langkah cepatnya, harus dijalankan. Mungkin di bagian pemrograman harus dijalankan 2 sekaligus, karena kan ada IT support yang akan membantu. Dan begitulah penjelasannya dari PRT ini. Lalu mungkin jadi saya cukup sekian. Barangkali ada omongan yang salah atau tidak sesuai dengan fakta, mohon dimaafkan. Bahwasannya saya juga dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.